Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dan sekarang udah masuk ke malam keempat ya. Alhamdulillah, ini tanda Allah sayang sama kita. Tanda Allah masih menginginkan kita untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rugi sekali seseorang Ramadan berlalu tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita nggak tahu apakah Ramadan ini terakhir bagi kita atau tidak. Dan nggak ada jaminan kita tahun depan masih mendapatkan Ramadan. Maka manfaatkan betul Ramadan kali ini. Benar-benar Ramadan kali ini kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan garis bawahi pada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum, kata Imam As-Suyuti, itu yang dimaksud la'allakum adalah harfut taroji. Harfut taroji dalam ilmu nahwu, harfut taroji itu jadi adanya sebuah pengharapan. Apabila ada kalimat la'allakum, maka di situ ada sebuah pengharapan, yang pengharapan itu tidak akan sukses kecuali dengan keseriusan. Kita sering berkata, kita sebagai guru atau sebagai orang tua ngomong kepada anak-anak kita, belajar yang rajin dik supaya kumlot, belajar yang rajin dik supaya mendapatkan ranking. Lah itu Mas kita. Jadi manfaatkan, maksimalkan benar Ramadan ini supaya kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas pada masalah takwa, saya ingin kita coba introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita bagian daripada orang yang bertakwa tersebut atau kita belum? Imam Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, mendefinisikan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seberapa takut kita kepada Allah? Apakah kita lebih takut kehilangan pahala dari Allah, ataukah kita lebih takut kehilangan dunia kita? Dan ini terus-menerus. Ya, ini terus-menerus. Kita ada orderan, ada taraweh. Kita ada pekerjaan, ada juga ini. Ini terus-menerus seperti itu. Kemudian wal amal bitanzil. Dia beramal, amalannya jelas. Mereferensikan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi amalannya tidak hanya ikut-ikutan saja. Benar-benar ada nggak qala Allahnya, ada nggak qala Rasulullahnya. Sehingga tindakannya semuanya itu yakin. Yakin kalau ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Walaupun kita tidak bisa yakin betul ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi minimal apa? Saya sudah mendasarkan diri pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah ridho bil qalil. Dia ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan ekonominya seperti ini, ada yang mendapatkan anaknya seperti ini, ada yang keadaan ekonominya seperti ini, anaknya seperti ini. Dia ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang keempat adalah al-istidad li yaumir rahil. Dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia persiapkan diri, saya ingin ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tersenyum dengan saya. Karena apa? Amalan-amalan yang kita pupuk di dunia ini. Jangan sampai kita nekat saja. Nekat saja, nggak ada persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita kuatkan, kita kencangkan ikat pinggang kita dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya Asingkiti mengatakan seperti ini. Ada juga Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini. Kenapa? Kita menjadi pertanyaan. Kenapa sih pada bulan Ramadan itu orang benar-benar menikmati Ramadan? Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 ada yang sudah nggak menikmati. Hari ke-5 ada yang sudah tidak menikmati. Hari ke-4 ada yang sudah tidak menikmati. Apalagi 15 ke sana.
Hampir sudah kayak seperti biasa saja. Antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain kayak nggak ada bedanya. Padahal di bulan Ramadan Allah tutup neraka, Allah buka pintu surga, Allah belenggu setan-setan, kondusif sekali untuk kita berbuat baik. Maka kata Syekh As-Suyuti mengatakan seperti ini, itu karena dosa. Dosa itu menghilangkan nikmatnya ibadah. Dosa itu menghilangkan nikmatnya ibadah. Apabila kita kok nggak nikmat, kan menjadi aneh. Kita bisa kongko-kongko ngopi jam 2 malam ngobrol sama teman bisa kuat. Sampai jam 2 malam kita kuat. Tapi kepada zat yang telah menciptakan kita, memberikan semua fasilitas kepada kita, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita anak, memberikan kita istri, fasilitas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba ngitung, nggak bisa kita ngitung itu. Tapi kenapa kita nggak bisa berbetah-betah? Tapi kenapa kita nggak bisa bermunajat kepada Allah dengan waktu yang sangat lama, meneteskan air mata? Ataupun kita membaca suratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak bisa baca lama-lama? Baca selembar 2 lembar udah selesai. Dan bahkan banyak di antara kalangan kaum muslimin Al-Quran itu sampai berdebu. Kapan mulai dibuka? Mulai bulan Ramadan. Padahal itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini menjadi pertanyaan. Sehingga jangan sampai nanti gitu kan ya, Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Hilangnya kenikmatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena kemaksiatan. Itu karena apa? Karena dosa. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW astagfirullah wa atubu ilaih tidak kurang daripada 70 kali. Kita terus-menerus minta ampun. Kenapa? Selama dosa kita itu masih menumpuk, kita ibadah susah. Kita nggak bisa menikmati ibadah. Orang-orang yang terbiasa menonton pornografi, ataupun orang-orang yang biasa melacur, naudzubillah malik, maka dia tidak akan bisa menikmati istrinya yang halal. Ini bahaya gitu. Orang-orang yang terbiasa menikmati hal yang haram, nonton pornografi atau minum khamr atau melakukan tindakan-tindakan apa, maka dia tidak akan bisa menikmati. Biasa nonton pornografi, dia tidak akan bisa menikmati aurat istrinya yang itu adalah haknya dia. Orang biasa minum minuman keras, dia tidak akan bisa menikmati enaknya susu, enaknya madu. Inilah bahayanya itu. Bahayanya daripada dosa tersebut. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita turunkan kurikulumnya dari Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada pada umatnya, yaitu apa? Memperbanyak amalan-amalan. Tadi yang pertama supaya maksimal ibadah kita. Yang pertama adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar akan dosa-dosa kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu. Yang kedua, minta ampun kepada kedua orang tua kita. Minta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena ridhallah fi ridhal walidain. Sekarang kita juga belum tentu tahu apakah kita bisa pulang kampung apa tidak. Minimal di video call lah orang tua kita. Minta ridho orang tua kita. Selama orang tua kita nggak ridho, susah juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhallah fi ridhal walidain. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung keridhaan orang tua kita. Murkanya Allah tergantung juga murkanya orang tua kita. Yang kedua adalah setelah kita melakukan istighfar sebanyak-banyaknya, yang kedua, mari kita di bulan Ramadan ini kita mulai naikkan sholat kita. Karena tadi itu dampak daripada maksiat. Mungkin biasanya kita ini kita coba lihat, kita introspeksi diri. Biasanya sebelum tidur kita wudhu. Habis wudhu kita mungkin menengadahkan tangan, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan, usapkan ini. Karena maksiat, akhirnya wudhu kita tinggalkan. Karena kemaksiatan, akhirnya yang tadinya kita mendawamkan baca doa itu kita tinggalkan. Kita mungkin lebih sibuk kepada HP kita. Biasanya habis sholat fardu kita langsung kita istighfar, kita tahmid, takbir. Akan tetapi karena kemaksiatan kita akhirnya kita langsung ambil HP. Seakan-akan berita itu penting banget daripada kita bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita akhirnya lihat HP, kaburlah itu tandanya kemaksiatan.
Kemaksiatan yang terus-menerus akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Enggak nikmat dekat-dekat dengan Allah, enggak nyaman dekat-dekat dengan Allah. Ya, ini bahayanya daripada kemaksiatan. Maka di mimbar ini saya sampaikan pada pribadi saya sendiri, ayo perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah segala perbuatan buruk kita, perbuatan dosa-dosa kita dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Innal hasanat tudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba bikin program mumpung Ramadannya masih 3 hari. Ya, bikin program-program. Yang pertama adalah tingkatkan sholat kita di bulan Ramadan ini. Tingkatkan sholat kita. Yang kedua, tingkatkan tilawah kita. Yang ketiga, tingkatkan infak kita. Kita turunkan dulu yang sholat. Terbiasa kita sholat fardu saja, 5 waktu saja. Mulai sekarang kita mulai lengkapi dengan rawatib. Rawatib itu hadiah dari Allah, Pak. Hadiah dari Allah. Kalau kita tanya, pernahkah kita sholat khusyuk? Bapak-bapak, ada yang pernah sholat khusyuk? Mungkin nggak pede juga gitu kan ya. Padahal sholat itu yang dihitung khusyuknya. Kalau kita khusyuknya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, khusyuknya sampai situ, itu yang dinilai. Berarti berapa banyak pahala yang harusnya kita dapat banyak tapi sedikit. Oleh karena itu apa? Didampingi dengan sholat rawatib. Sholat rawatib fungsinya untuk apa? Menambal kesempurnaan pahala kita. Yang harusnya pahala kita itu bulat, karena apa? Banyak ngelamunnya di sholat, banyak pikiran-pikiran kita di sholat, sehingga apa? Mendapatkan pahalanya sedikit. Untuk menutupi itu semuanya, sholatlah dengan sholat rawatib. Kata Rasulullah SAW di hadis dalam Muslim dikatakan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim dia sholat seharian, dia sholat fi kulli yaumin sintaini asrah, 12 rakaat. Siapa yang sholat 12 rakaat siang dan malam, apa kata Rasulullah SAW? Bunyalahu, akan dibangunkan untuk dia baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sebuah terjemahan dikatakan Allah akan bangunkan istana kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya di antara kita ini punya rumah di sini. Berapa banyak kita masih ngontrak, tapi jangan sia-siakan. Boleh kita di dunia ini ngontrak, tapi kita di surga Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan kita mendapatkan istana dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? 12 rakaat kita pelihara setiap hari. Ketika mendengar ini, para sahabat mengatakan seperti ini, insya Allah saya akan istiqomah sampai nyawa dicabut dari badan saya. Para sahabat seperti ini. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, hafidtu, saya memelihara sholat itu asyroh rakaatan, 10 rakaat. Kita turunkan 12 rakaat itu apa saja? Yang pertama qabla subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai terlewatkan qabla subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Qabla subuh 2 rakaat. Ditambah lagi qabla zuhur 4 rakaat. Qabla zuhur 4 rakaat. Kalau nggak cukup ya 2 rakaat lah waktunya kalau nggak cukup. Kemudian ditambah lagi ba'da maghrib 2 rakaat. Oh, ba'da zuhur 2 rakaat. Jadi zuhur ini diapit oleh 6 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Ibnu Abbas mengatakan saya memelihara 10 rakaat. Ibnu Abbas hanya 10 rakaat. Pada saat zuhur, qabla zuhur cuma 2 rakaat. Hadis ada 2 hadis berarti. Ya, kemudian apa? Setelah sholat subuh berhenti dulu. Kata Rasulullah SAW, man sholla ghodata, barang siapa yang sholat pagi, maksudnya sholat subuh, ya, summa qa'ada yudhkarullah, setelah sholat subuh fi jama'atin, dalam jamaah, dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, yudhkarullah, dia berzikir kepada Allah, bisa jadi ngaji, bisa jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau bisa jadi thalabul ilmi, buka majelis taklim, kan ada kultum pada subuh, kemudian sampai syuruk hatta tatlu'u syams, sampai matahari itu keluarnya bukan keluar separuh,
keluar semuanya total. Suruk, atau ada yang mengatakan duha pertama. Duha itu kan dibagi dua. Ini duha pertama. Dia summa shalla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Datang sholat subuh dalam jamaah, duduk dulu untuk zikir sampai apa? Sampai matahari terbit, baru dia sholat 2 rakaat ini. Kanat lahu, maka dia mendapatkan ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala, laksana pahala ibadah haji dan umrah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tamatan. Jadi bagi kita yang belum bisa menginjakan kaki kita ke Baitullah, ke Mekah, belum bisa haji, belum bisa umrah, minimal kita sudah mendapatkan pahalanya. Bukan berarti kita nggak perlu lagi haji dan umrah. Ka'ajri, seperti pahala haji dan umrah, tamatan. Insyaallah. Masuk berarti apa? Sholat suruk. Nanti sambung lagi dengan sholat duha. Sholat duha itu sampai bisa jadi sampai jam 10:30-an. Waktu-waktu sholat duha. Ada duha bagian tengah, ada duha waktu bagian terakhir itu sekitar jam 10:30-an. Itu lanjutkan seperti itu. Dan ini coba obrolkan dengan istri kita. Kita mulai checklist. Kita guru-guru SD memberikan itu buku-buku itu, buku lembar Ramadan. Tapi kita nggak punya checklist pada diri sendiri. Ya itu. Kemudian apa? Kita turunkan yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran kita mulai tingkatkan lagi. 1 bulan 30 hari. Al-Quran berapa juz, Pak? 30 juz. Ya, Al-Quran 30 juz. Coba turunkan 1 juz 1 hari aja. Kalau 1 juz 1 hari, berarti kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu bulan Ramadan ini. Terkadang kita susah menghatamkan Al-Quran. Tapi apa di bulan Ramadan, semoga Allah mudahkan itu. Turunkan. Saya mau hatam, sekali hatam dalam bulan Ramadan ini. Turunkan. 1 hari, 1 juz. 1 juz itu sekitar 20 halaman. Satu juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Bagi 5, kan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 20 bagi 5 berapa? 4. Ya, 4 halaman. Habis sholat maghrib 4 halaman. 4 halaman itu 10 menit. 4 halaman itu 10 menit. Sebentar kan? Maghrib 4 halaman, isya 4 halaman, subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, selesai 1 juz. Berarti harusnya hari ini minimal apa? 3 juz sudah selesai nih. Harusnya kita 3 juz. Kalau mau hatam, jangan sampai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Di bulan Ramadan ini, saum ini aku yang akan memahalai langsung. Di hari biasa, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tapi apa? Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan jauh pahalanya lebih banyak. Ya, turunkan Bapak. Coba kita cek anak kita, cek istri kita, ngajinya udah sampai mana, Dik? Tilawahnya harus naik. Yang ketiga adalah infak. Rasulullah itu orang paling dermawan, dan pada bulan Ramadan paling dermawan Rasulullah SAW. Maka harus ada anggaran. Kita anggarkan sekarang. Saya mau anggarkan dalam 1 bulan ini mau infak 1 juta. Diniatkan itu, sehingga ketika kita meninggal di pertengahan Ramadan, Allah catat dia meninggal dalam keadaan sedang mau infak. Dia sudah anggarkan itu. Nih 1 juta untuk 1 bulan Ramadan, diturunkan nanti. Atau saya mau 3 juta selama bulan Ramadan, diturunkan. Atau saya mau 300.000. Insya Allah saya mau infak di bulan Ramadan ini 300.000. Turunkan. Berarti 1 hari 10.000. 1 hari 10.000. Setiap kali mau ke masjid, mau sholat tarawih atau mau sholat subuh, ambil uang 1.000, masukin. Besok masukin, supaya ringan. Kalau 1 juta langsung mungkin berat. Allah lebih senang sedikit tapi dawam. Dan semoga kita biasa sehari 10.000, nanti bulan Syawal kita bisa meneruskan lagi itu. Dan harta yang diinfakkan summasdad akan terus bertambah dan bertambah. Ya, semoga di bulan Ramadan ini yang ingin saya garis bawahi adalah perbanyak taubat kita kepada Allah. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
leburkan dosa-dosa tersebut dengan beramal soleh. Fokuskan, bukan berarti kita meninggalkan amal soleh yang lain. Di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan sholat kita, mari kita tingkatkan tilawah kita, dan mari kita tingkatkan infak kita. Semoga lepas bulan Ramadan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Lepas bulan Ramadan ini, Allah tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tausiah malam kali ini seperti ini dulu, dan semoga kita bisa menjalankannya. Dan kita nggak tahu kita bisa mendapatkan Ramadan tahun depan apa enggak. Maka benar-benar jadikan inilah Ramadan terakhir saya. Saya harus maksimal mungkin. Kita nggak tahu adakah usia kita di tahun depan apa enggak. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.